Selamat siang, Mbak Agnes. Selamat siang, Bu. Duduknya udah nyaman ya, Mbak? Sudah, Bu, sudah nyaman. Oke, baik. Di sini saya akan perkenalkan diri kembali ya. Saya Yudin Anjika. Saya yang bertugas pada siang hari ini. Dan minggu kemarin kita sudah janjian ya bahwasanya hari ini kita akan melakukan yaitu konseling mengenai pemakaian pil KB begitu. Di sini saya sudah menjaga privasi ibu dengan menutup pintu dan tirai agar privasi ibu terjamin dan kita bisa mengobrol-ngobrol santai ya, ya. Maka di sini saya akan melakukan konseling mengenai pil KB, yaitu terutama pada pil KB atau mini pil. Nah, nanti prosedurnya saya akan menjelaskan apa itu pil KB, macam-macamnya, manfaatnya, jenisnya, dan cara kerjanya. Tujuannya agar Mbak Agnes ini lebih tahu tentang pil KB Progestin ini. Begitu ya Mbak, lama kegiatan kita hari ini kurang lebih 10-15 menit. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau belum Mbak Agnes? Belum, Bu. Oke, setuju ya dengan konseling kita hari ini? Sangat setuju. Oke. Sebelumnya Mbak Agnes ini pernah memakai mini pil atau belum? Atau sudah tahu nih? Oh, kalau Bu, makanya ingin tahu lebih dalam lagi mengenai pil KB sebelum menggunakan. Sebelumnya Mbak Agnes ini memakai kontrasepsi apa ini atau udah baru pertama ini Mbak? Baru pertama, Bu, soalnya baru juga. Ya, baru pertama ya, maka di sini saya akan menjelaskan mengenai pil KB yaitu mini pil ya. Di sini saya sudah menyiapkan leaflet yang bisa Mbak Agnes dapatkan apabila kita bertemu secara langsung karena kondisi yang sedang pandemi, jadi kita belum bisa langsung bertemu untuk melakukan konseling. Jadi ini leaflet ini bisa Mbak Agnes pelajari di rumah untuk lebih mengenali atau lebih memahami mengenai pil KB Progestin. Oke, sebelumnya Mbak Agnes ini tahu nggak sih apa pengertian dari mini pil? Belum tahu, Bu. Oke, mini pil ini adalah pil yang hanya mengandung hormon progesteron dalam dosis yang rendah. Nah, pil mini atau pil progestin ini disebut juga dengan pil menyusui. Nah, dosis progestin yang digunakan sekitar 0,03 sampai 0,05 mg per tablet. Jadi, pil ini aman digunakan untuk ibu yang habis menyusui atau yang sedang menyusui. Nah, ada pun beberapa jenis mini pil, yaitu dibagi menjadi 2 jenis. Mini pil satu dalam kemasan dengan isi 20 pil, mengandung 75 desogestrel. Selanjutnya, ada mini pil dalam kemasan dengan isi 35 pil mengandung 300 mg levonorgestrel atau 350 mg nortindrone gitu. Lalu apa sih cara kerja mini pil ini? Yang pertama, cara kerja dari mini pil ini menekan sekresi gonadotropin dan sintesis steroid seks di ovarium, tapi tidak begitu kuat. Kemudian endometrium mengalami transformasi lebih awal sehingga implantasinya ini akan lebih sulit. Yang ketiga, mengentalkan lendir serviks sehingga menghambat penetrasi sperma masuk ke dalam ovarium. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu mengubah mobilitas tuba sehingga transportasi sperma terganggu. Nah, efektivitas dari mini pil ini yaitu lumayan efektif ya Mbak.
sekitar 98,5%. Nah, pada penggunaan mini pill jangan sampai terlupa satu atau dua tablet, atau jangan sampai terjadi gangguan gastrointestinal atau muntah diare, karena akibatnya kemungkinan terjadi kehamilan itu sangat besar, dan penggunaan obat-obat mukolitik aestilestin bersamaan dengan mini pill perlu dihindari, karena mukolitik ini jenis ini dapat meningkatkan penetrasi sperma sehingga kemampuan kontrasepsi dari mini pill ini dapat terganggu. Jadi tetap akan dapat kemungkinan bahwasanya bakal mengganggu mini pill. Kemudian ada keuntungan dari memakai mini pill ini. Yang pertama yaitu sangat efektif apabila digunakan dengan keadaan yang benar dan konsisten. Yang kedua itu tidak akan mempengaruhi ASINY-nya, jadi aman digunakan oleh ibu yang sedang menyusui. Yang ketiga itu nyaman dan mudah digunakan. Yang keempat adalah hubungan seksual tidak terganggu, jadi tidak perlu memakai alat-alat seperti kontrasepsi, kondom, begitu. Kemudian kesuburannya cepat kembali, berbeda dengan kita menggunakan KB suntik yang kesuburannya lama kembalinya, tapi ini mini pill ini kesuburannya lumayan cepat kembali. Terus efek sampingnya sedikit, dapat dihentikan setiap saat dan tidak mengandung estrogen. Nah, selain ada keuntungan kontrasepsinya, ini ada juga keuntungan non-kontrasepsi. Yang pertama, bisa mengurangi nyeri haid apabila Mbak Agnes ini selama haid itu terasa nyeri gitu. Yang kedua itu mengurangi jumlah darah haid. Lalu mengurangi kejadian anemia, menurunkan tingkat pembekuan darah, mencegah kanker endometrium, melindungi dari penyakit radang panggul, tidak menyebabkan peningkatan tekanan darah, nyeri kepala, dan depresi. Mengurangi gejala premenstruasi sindrom atau seperti sakit kepala, perut kembung, nyeri payudara, nyeri pada betis, dan cepat marah gitu. Dan yang terakhir, tidak mengganggu metabolisme karbohidrat sehingga aman diberikan pada perempuan dengan penderita kencing manis yang belum mengalami komplikasi. Nah, selain ada keuntungan, mini pill ini juga ada keterbatasannya ya nih, Mbak. Sebelumnya, Mbak Agnes tahu nggak sih keterbatasan dari mini pill ini? Belum tahu, Mbak. Atau keterbatasannya harus diingat terus untuk minum ya, Mbak ya? Ya, benar sekali Mbak Agnes. Selain itu, mini pill ini hampir 30-60% mengalami gangguan haid seperti perdarahan, spotting, amenorrea, lalu peningkatan atau penurunan berat badan. Nah, ini bisa kalau cocok naik, kalau tidak turun berat badannya gitu. Lalu seperti yang Mbak Agnes bilang tadi nih, mini pill harus diminum setiap hari dan pada waktu yang sama. Lalu angka kegagalan tinggi apabila penggunaannya tidak benar dan konsisten. Selanjutnya, efektivitas berkurang apabila menyusui juga berkurang. Payudara menjadi tegang, mual, pusing, dermatitis, atau jerawatan. Lalu penggunaan mini pill bersama dengan obat tuberkulosis atau epilepsi akan mengakibatkan efektivitas menjadi rendah. Tidak melindungi dari penyakit menular seksual termasuk HPV dan HIV/AIDS. Selanjutnya ini resiko kehamilan ektopik tinggi atau 4 dari 100 kehamilan. Resiko ini lebih rendah dibanding wanita yang tidak menggunakan mini pill. Jadi lumayan membantu menggunakan mini pill ini. Lalu tumbuh rambut atau bulu berlebihan di daerah muka, tapi jarang juga terjadinya. Setelah ini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau tidak, Mbak? Belum ada, Bu. Oke, saya lanjutkan ya. dulu. Nah, adapun wanita yang diperbolehkan menggunakan pil ini, yaitu yang pertama wanita usia reproduksi.
Yang kedua, wanita yang telah memiliki anak maupun yang belum mempunyai anak. Jadi bisa dipakai pada wanita yang belum punya anak atau yang sudah punya anak. Selanjutnya, pasca persalinan dan tidak menyusui. Menginginkan metode kontrasepsi efektif selama masa menyusui, jadi bisa dipakai yang untuk tidak menyusui dan juga bisa dipakai sama wanita yang sedang menyusui. Lalu pasca keguguran dan tekanan darah kurang dari 180 sampai 110 atau dengan masalah pembekuan darah, tidak boleh mengkonsumsi estrogen atau wanita yang tidak boleh mengkonsumsi estrogen atau lebih senang menggunakan progestin. Dan yang terakhir ini wanita yang perokok atau perokok di segala usia. Selain itu ada juga wanita yang tidak diperbolehkan menggunakan mini pil. Yang pertama, wanita usia tua dengan perdarahan yang tidak diketahui penyebabnya. Wanita yang diduga hamil atau hamil. Tidak dapat menerima terjadinya gangguan haid, riwayat kehamilan ektopik, riwayat kanker payudara, atau penderita kanker payudara. Wanita pelupa sehingga sering tidak minum pil, ini juga tidak diperbolehkan atau tidak dianjurkan. Lalu ada gangguan tromboemboli aktif atau bekuan di tungkai, paru, atau mata. Selanjutnya ikterus, penyakit hati aktif atau tumor hati jinak maupun ganas. Selanjutnya wanita dengan miom uteri. Dan yang terakhir wanita yang memiliki riwayat stroke. Selain itu, adapun waktu yang benar dalam menggunakan mini pil ini yaitu pada hari ke-1 sampai 5 siklus haid. Selanjutnya, kapan saja asal dipastikan bahwasannya tidak hamil. Jika minum setelah 5 hari siklus haid, jangan dulu berhubungan seks atau pakai alat kontrasepsi lain selama 2 hari. Seperti memakai alat kontrasepsi kondom gitu. Selanjutnya yaitu klien amenore dan menggunakan setiap saat yakin tidak hamil. Jadi jangan berhubungan seks atau pakai alat kontrasepsi lain selama 2 hari. Wanita yang menyusui antara 6 minggu dan 6 bulan postpartum atau setelah melahirkan dan tidak haid, mini pil bisa diminum setiap saat. Selanjutnya, lebih dari 6 minggu postpartum atau lebih dari 6 minggu nifas klien haid, mini pil ini diminum 1-5 siklus haid. Lalu pada wanita yang post abortus atau habis keguguran dan klien sebelumnya menggunakan kontrasepsi hormonal lain ingin ganti mini pil, nah segera diberikan, bisa kapan saja diberikan. Selanjutnya, sebelumnya kontrasepsi adalah kontrasepsi suntikan dan berikan mini pil pada jadwal suntikan. Jadi setelah selesai kontrasepsi suntikan bisa langsung diberikan dengan mini pil. Lalu sebelumnya non hormonal dan ingin memakai mini pil diberikan pada 1-5 siklus haid gitu. Dan sebelumnya memakai alat kontrasepsi dalam rahim, ini diberikan mini pil 1-5 hari dan dilakukan pencabutan alat kontrasepsi dalam rahim. Seperti IUD dicabut dulu ya. Saya lanjut ya Mbak Agnes. Sebelumnya Mbak Agnes tahu nggak sih cara menggunakan mini pil ini? Belum tahu, Bu. Oke, saya jelaskan ya. Jadi cara menggunakan mini pil ini diminum setiap hari pada saat yang sama. Misalnya Mbak Agnes minum di jam 7 malam. Nah, besoknya Mbak Agnes juga harus minum di jam 7 malam juga. Kemudian minum mini pil yang pertama pada saat haid pertama. Lalu, bila muntah dalam waktu 2 jam setelah menggunakan pil, minumlah pil yang lain atau gunakan metode kontrasepsi lain. Dan bila
klien atau Mbak Agnes ini berniat melakukan hubungan seksual pada 48 jam berikutnya. Jadi bisa dibarengi dengan metode kontrasepsi lain seperti menggunakan kondom. Setelah itu, bila Mbak Agnes ini menggunakan pil terlambat lebih dari 3 jam, maka minum pil tersebut cepat minum saat ingat dan gunakan metode perlindungan selama 48 jam pada saat ingin melakukan hubungan seksual. Lalu bila Mbak Agnes ini lupa 1 atau 2 pil, minum segera pil yang terlupa dan segera begitu ingat. Jadi pas lupa langsung aja minum 2 pil setelah ingat 1 atau 2 pil. Lalu gunakan metode perlindungan selama 48 jam. Lalu bila Mbak Agnes ini belum haid, mulai paket baru sehari setelah paket terakhir habis. Dan bila haid teratur setiap bulannya, dan kemudian kehilangan satu siklus atau tidak haid, atau bila merasa hamil, langsung temui petugas klinik untuk memeriksa kehamilannya. Begitu Mbak Agnes. Apakah ada yang ingin ditanyakan Mbak Agnes? Tidak ada, Bu. Sudah sangat jelas dan sudah saya mengerti. Baik, saya akan perlihatkan contoh dari mini pil ini. Apakah terlihat Mbak Agnes? Belum, Mbak. Terlihat ya Mbak Agnes ya. Belum terlihat, Bu. Ini apakah terlihat Mbak Agnes? Apakah ini terlihat Mbak? Ya, sudah, Bu, sudah terlihat. Oke. Baik. Nah, ini adalah contoh dari mini pil itu tadi ya Mbak Agnes. Dan ini ada tata cara memakainya. Ini udah ada jadwalnya di setiap harinya. Jadi misalnya Mbak Agnes makainya hari Senin, maka langsung dipakai besoknya ini ada jadwalnya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya Mbak Agnes. Iya, Bu. Lalu di sini ada mitos-mitos seputar dengan pil KB. Mbak Agnes sebelumnya tahu nggak sih atau yang beredar di masyarakat itu mengenai pil KB ini apa? Nggak tahu, Bu. Soalnya jarang dengar juga. Oh ya, baru pertama juga ya Mbak Agnes ya. Biasanya tuh Iya, Bu. mitos yang beredar di ini bisa kayak bisa menambahkan berat badan. Faktanya, pil KB mengandung hormon baik estrogen atau progesteron akan mengurangi penumpukan cairan yang dapat menyebabkan kegemukan, lalu dapat menyebabkan rahim kering. Padahal istilah rahim kering ini nyatanya tidak ada. Nah, yang seperti saya bilang tadi, bahwasanya kesuburannya itu cepat
cepat kembali gitu. Lalu dapat mengganggu pola haid gitu. Padahal nyatanya minum pil ini bisa memperbaiki keseimbangan dan kelancaran haid. Lalu susah hamil setelah berhenti minum. Faktanya bahwa setelah berhenti minum, maka kesuburan itu cepat kembali, memicu munculnya jerawat. Nah, itu juga adalah mitos dan dapat menyebabkan kanker. Itu juga mitos karena tidak ada hubungan sebab akibat yang pasti bahwa pil KB dapat menyebabkan kanker. Itu sebenarnya pil KB ini bisa mengurangi resiko adanya kanker seperti ovarium dan serviks. Gitu ya, Mbak Nes. Apakah ada yang ditanyakan atau masih ada yang kurang jelas, Mbak Nes? Sudah jelas, Bu. Sudah sangat jelas ya. Baik, kalau begitu terima kasih. Benar sudah jelas ya dengan penjelasan dari saya. Sudah, Bu. Oke, mari kita review lagi ya Mbak Agnes. Tadi tentang mini pill. Nah, apa sih tadi mini pill? Mini pill itu adalah KB pil yang mengandung hormon progestin ya, Ibu ya? Ya, benar. Hanya mengandung hormon progestin. Lalu ada dua jenis mini pill. Ada yang 28 pil dan ada yang 35 pilnya. Dan cara kerjanya juga sama dengan pil yang lainnya, yaitu menekan sekresi gonadotropin atau mengentalkan lendir serviks sehingga sperma susah masuk ke ovarium. Lalu efektivitasnya juga lumayan tinggi, yaitu 58,5%. Dan kegunaannya juga sangat banyak, yaitu tidak mempengaruhi ASI, nyaman digunakan, dan kesuburannya juga cepat kembali. Setelah itu keterbatasannya itu yaitu pil harus diminum setiap harinya. Kadang kan ada yang malas minum pil setiap harinya ya. Jadi itu termasuk keterbatasannya. Begitu Mbak Agnes, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Sudah jelas, sudah saya pahami. Ya, baik. Untuk kontrak kegiatan selanjutnya, yaitu 1 minggu setelah ini, atau misalnya Mbak Agnes mau ada nanya-nanya tentang kontrasepsi lainnya, bisa segera hubungi saya. Ya, Mbak ya. Terima kasih, Mbaknya sangat solutif sekali. Kalau begitu, oke, yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri ya, Mbak ya. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Terima kasih.